Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nifah dengan NIM B1B1 22053. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah yaitu Pemerintah Nasional untuk memenuhi tugas UTS saya yang dibimbing oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP, di mana materi itu berjudul teori-teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara. Baiklah, sekarang kita masuk ke materinya. Baik, teori yang pertama yaitu teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan ini pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh filsuf berkebangsaan Inggris pada tahun 1632 sampai 1704 yang bernama John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government yang terbit pada tahun 1690. Nah, kemudian pemikiran John Locke ini ternyata mempengaruhi ahli hukum asal Prancis yang bernama Montesquieu pada tahun 689 sampai 1755 untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Nah, Montesquieu ini dalam bukunya berjudul The L'Esprit de Louis terbit pada tahun 1748 yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Nah, kemudian teori ini muncul dari dua seorang filsuf yang berkebangsaan Inggris dan Prancis ini, yaitu John Locke dan Montesquieu ini pada abad sekitar 17 dan kemudian berkembang pada abad sekitar ke-18. Nah, kemudian dilihat dari definisinya, pemisahan kekuasaan atau separation of power ini merupakan pemisahan kekuasaan yang dipertahankan secara tegas dalam fungsinya. Berdasarkan definisi ini, kekuasaan ini dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, latar belakang yang mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pengusatan kekuasaan absolut dalam suatu negara. Tujuan adanya pemisahan kekuasaan ini juga agar setiap organ negara memegang kekuasaan yang dipegang oleh orang yang tepat. Nah, kemudian konsep pemisahan kekuasaan ini dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut yang dikenal dengan trias politika. Menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi dalam 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif yang bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Yang kedua yaitu eksekutif yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya, termasuk kekuasaan untuk mengadili. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan federatif, ya, di mana tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi atau kerjasama dan sebagainya, atau yang disebut juga hubungan luar negeri. Sementara itu berbeda dengan Montesquieu. Montesquieu ini dalam masalah pemisahan kekuasaan berpendapat dalam 3 bagian pula, yaitu kekuasaan legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang, tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif yang bertugas untuk mengadili atas pelanggaran perundang-undangan. Nah, dari kedua ini ada perbedaan pemikiran antara John Locke dan Montesquieu, di mana John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu itu memandang kekuasaan pengadilan atau yudikatif itu sebagai
kekuasaan yang berdiri sendiri. Nah, menurut Montesquieu, dalam setiap pemisahan, 3 jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukannya atau bagian-bagian dari pemerintah tersebut. Kemudian menurut ajaran ini tidak dibenarkan dengan adanya campuran tangan atau pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ajaran Montesquieu ini disebut pemisahan kekuasaan. Artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah, baik lembaganya maupun orang yang menanganinya. Kemudian yang kedua yaitu teori demokrasi. Nah, teori demokrasi ini berasal dari kebudayaan Yunani, tepatnya pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ratusan tahun kemudian, tepatnya pada abad ke-6, untuk pemerintah yang relatif demokratis diperkenalkan ke negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada tahun 508 sebelum Masehi. Kemudian, namun gagasan demokrasi Yunani ini hilang dari dunia barat ketika Eropa memasuki abad pertengahan 6 sampai 15 Masehi. Karena pada saat itu terjadi praktik feodalisme seperti kehidupan sosial spiritual yang dikuasai oleh gereja, dan kemudian kehidupan politik dikuasai oleh bangsawan. Kemudian awal kembalinya demokrasi ini ditandai dengan munculnya piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Nah, Magna Carta ini adalah sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja itu terbatas dan melindungi hak-hak tertentu pada rakyat. Nah, latar belakang dari adanya teori demokrasi ini yaitu pemahaman demokrasi yang terbentuk karena adanya kontrak sosial pembagian kekuasaan, dan pada hakikatnya demokrasi ini merupakan usaha untuk menjatuhkan kekuasaan monarki atau pemerintahan yang absolut. John Locke dan Rousseau dan Huntington merupakan tokoh politik yang memperjuangkan hak-hak politik pada rakyat. Pada akhir abad ke-19, gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Nah, konsep dari demokrasi atau konsep dari teori demokrasi ini mengidentifikasikan konsep dengan memasukkan penegakan pada kebebasan dan diwakilinya kepentingan melalui forum publik yang dipilih dan partisipasi kelompok. Tujuannya yaitu demokrasi bukan terletak pada struktur organisasi yang tersusun bagus, melainkan pertumbuhan warga negara dalam mencapai penentuan diri sendiri. Nah, konsep demokrasi ini adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan dalam mengubah hidup mereka. Demokrasi ini mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, pembuatan hukum. Demokrasi ini juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Baik, kemudian yang ketiga yaitu ada teori negara berdasarkan asas hukum. Nah, pemikiran tentang negara hukum itu telah muncul
jauh sebelum terjadinya revolusi pada tahun 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada sekitar abad ke-17 dan mulai populer pada abad ke-19. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu, unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu yang pertama, perlindungan hak asasi manusia, yang kedua, pembagian kekuasaan, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang keempat, peradilan tata usaha negara. Kemudian teori the rule of law atau Rechtsstaat atau merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Nah, negara berdasarkan hukum ini menyajikan teori, konsep-konsep atau ide-ide bagaimana membangun negara hukum yang baik, bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada prinsip hukum di negara. Kemudian teori the rule of law atau Rechtsstaat atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Kemudian teori yang keempat yaitu ada teori negara berkonstitusional, di mana istilah konstitusi ini telah lama dikenal, yaitu sejak zaman Yunani kuno. Diduga pada konstitusi Athena yang ditulis oleh seorang aristokrat Xenophon, waktunya mungkin sekitar 425 sebelum Masehi. Nah, penulis itu sekaligus memandang konstitusi Athena sebagai alat demokrasi yang sempurna. Dapat diduga pula bahwa pemahaman orang tentang apa yang diartikan konstitusi sejalan dengan pemikiran orang-orang Yunani kuno tentang negara. Hal tersebut dapat diketahui dari paham Socrates yang kemudian dikembangkan oleh muridnya Plato dalam bukunya yang terkenal, yaitu Politeia atau negara, yang memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara hukum, dan bukunya Nomoi atau undang-undang, dan juga tulisan Aristoteles dalam bukunya yang terkenal dengan nama Politika, yang di dalamnya juga dibicarakan tentang negara dan hukum. Nah, kemudian Moh Kusnadi dan Harmaili Ibrahim mengatakan bahwa sejak zaman Yunani purba istilah konstitusi itu telah dikenal. Hanya konstitusi ini masih diartikan sebagai material karena konstitusi itu belum dikenal dalam suatu naskah yang tertulis. Hal ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah politeia dan nomoi. Politeia ini diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Nah, di antara kedua istilah tersebut dapat perbedaan, yaitu bahwa politeia mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi. Karena politeia mempunyai kekuasaan
membentuk, sedangkan pada norma kekuasaan itu tidak ada karena hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak tercerai-berai. Nah, proses terbentuknya konstitusi di Indonesia ini berawal dari ketika pemerintahan Hindia Belanda secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 9 Maret 1942. Sejak saat itu kedudukan Hindia Belanda di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Nah, konsep dari teori konstitusi ini menurut Casey Ware, konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis, tapi juga sosiologis dan politis. Nah, konsep konstitusi adalah konstitusi sebagai hukum dasar dan tertulis yang berlaku dalam suatu negara, menjadi dasar pendirian negara tersebut serta dipergunakan lebih lanjut sebagai dasar pembentukan dari undang-undang maupun hukum dan peraturan lain yang berlaku di wilayah negara tersebut dan sifatnya mengikat warga. Nah, konstitusi ini berperan sebagai aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar negara, hubungan kerjasama antar negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Kemudian yang kelima, ada ajaran kesejahteraan negara. Nah, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan mengenai negara hukum ini sudah berkembang sejak tahun 1800 sebelum Masehi. Nah, perubahan fundamental atau radikal di Eropa akhir abad 19 yang meningkat pada abad ke-20, khususnya setelah Perang Dunia Kedua, mempengaruhi terhadap teori hukum suatu negara. Gelombang privatisasi, deregulasi dan debirokratisasi besar-besaran yang terjadi di negara Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat memaksa hampir semua negara di dunia untuk mengadakan privatisasi terhadap berbagai badan usaha yang sebelumnya dimiliki atau dikelola oleh negara. Dengan perkataan lain, konsepsi negara kesejahteraan ini konsepsi kesejahteraan negara ini atau welfare state yang sebelumnya mengidealkan perluasan tanggung jawab negara dalam urusan masyarakat dan pasar. Baik, selanjutnya teori yang kelima yaitu teori konsep negara kesejahteraan. Nah, konsep negara kesejahteraan ini sendiri dinamakan dengan konsep welfare state atau konsep yang secara singkat dapat didefinisikan di mana pemerintah itu dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Nah, sektor sosial dan ekonomi memang menjadi fokus
utama pemerintah dengan konsep welfare state atau konsep negara bersejahtera ini. Harapannya kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera secara sosial dan ekonominya, sehingga kehidupannya pun bisa terjamin dan menjadi sejahtera. Makna kesejahteraan ini merujuk pada speaker pada tahun 1995, Midgley, Trekkie, dan Livermore tahun 2000 dan Thompson tahun 2005, di mana mereka sebagai beberapa tokoh dari teori ajaran negara kesejahteraan. Sebagai kondisi kesejahteraan, well-being, pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial atau social welfare sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kemudian Midgley pada tahun 2000 itu mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia itu aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan kehidupan mereka terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dan risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Kemudian perubahan fundamental atau radikal di Eropa pada akhir abad ke-19 yang meningkat pada abad ke-20, khususnya setelah Perang Dunia Kedua, mempengaruhi terhadap teori hukum suatu negara. Nah, gelombang privatisasi, deregulasi, dan debirokrasi besar-besaran yang terjadi di negara Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat memaksa hampir semua negara di dunia untuk mengadakan privatisasi terhadap berbagai badan usaha yang sebelumnya dimiliki dan dikelola oleh negara. Nah, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan mengenai negara hukum itu sudah berkembang sejak tahun 1800 sebelum Masehi. Menurut Jimli Asidik, akar terjatuh awal pemikiran negara hukum itu adalah pada masa Yunani kuno. Menurut beliau, gagasan kedaulatan rakyat itu tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno itu menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum. Dengan perkataan lain, konsepsi negara kesejahteraan atau welfare state yang sebelumnya mengidealkan perluasan tanggung jawab negara dan ke dalam urusan-urusan masyarakat dan pasar, pada masa ini dituntut untuk melakukan liberalisasi dengan mengurangi peran untuk menjamin efisien dan efektivitas pelayanan umum yang lebih memenuhi harapan rakyat atau masyarakat. Nah, negara Indonesia itu termasuk negara yang terkena imbas dari adanya perubahan tersebut. Indonesia sebagai negara modern di dunia mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan artinya yang seluas-luasnya, baik politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Dalam bukunya Sistematik Politis, Charles
menyebut dengan welfare state, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis di dalamnya mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan yang hendak dicapai. Atau bisa dibilang Undang-Undang Dasar itu sebagai sebagai hukum dasar pada negara Indonesia. Kemudian konsep negara kesejahteraan sendiri itu dinamakan dengan konsep welfare state. Konsep welfare state itu secara singkat dapat didefinisikan di mana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan ini merupakan sebuah konsep pemerintah yang mana negara atau institusinya atau bagian-bagian dalam negaranya itu memegang peran penting dalam perlindungan serta menyejahterakan masyarakat, kehidupan sosial dan ekonomi warga negaranya. Kesejahteraan itu mencakup bidang pendidikan, kesehatan, agama, ketenagakerjaan, penanganan kemiskinan, penanggulangan bencana, penanganan berbagai permasalahan sosial, perlindungan terhadap hak anak-anak, wanita, dan orang tua yang sudah berusia lanjut, kemudian pembinaan generasi muda, olahraga, seni, dan masih banyak lagi. Nah, prinsip utama dari konsep negara kesejahteraan ini yaitu yang pertama, kesejahteraan kesempatan warga negara. Warga negara itu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini juga termasuk pemerolehan pendapatan yang sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian yang kedua yaitu distribusi kekayaan yang merata. Konsep negara kesejahteraan bertujuan untuk menyejahterakan warga negaranya, maka dari itu pendistribusian ini kekayaan secara merata khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi salah satu prinsip welfare state. Contohnya ialah pembagian jaminan sosial untuk pengangguran, kemudian bantuan untuk warga-warga yang tidak mampu, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya yaitu tanggung jawab publik. Artinya masyarakat itu bertanggung jawab atas hak-hak atau kesejahteraan yang telah didapat dan memanfaatkannya dengan baik. Kemudian ada teori yang terakhir yaitu teori yang keenam, teori ajaran sistem pemerintahan. Nah, tujuan utama dibentuknya pemerintahan itu adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Nah, kemudian sistem pemerintahan sangat penting bagi setiap negara karena apapun sistem yang digunakan menjadi panduan pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintah itu sendiri atau yang berkaitan dengan hal-hal di dalam naungan negara. Nah, dalam ilmu negara umum atau Allgemeine Staatsrecht yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum, ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili masyarakat. Nah, menurut Syafi'i pada tahun 2005, ilmu pemerintahan adalah ilmu
Ia mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan eksekutif, pengaturan legislatif, kepemimpinan, koordinasi pemerintah baik pusat dengan daerah ataupun rakyat dengan pemerintahnya dalam berbagai peristiwa dan gejala yang pemerintah secara baik dan benar. Nah, para tokoh dan lahirnya teori sistem pemerintahan ini saat itu sejak abad pertengahan, para ahli politik telah berusaha menyusun klasifikasi bentuk pemerintahan demokratis, tapi baru sebatas diskusi kursus tentang sistem parlementer dan sistem presidensial. Dalam buku yang amat berpengaruh yaitu The Analysis of Political System, yaitu Verney Rotteldijk dan Kegan Paul pada tahun 1979 menguraikan dua sistem pemerintahan yang paling populer dan paling banyak digunakan di negara-negara konstitusional demokratis. Kemudian De Verenger EJPR 8/2 Juni 1980 kemudian memperkenalkan bentuk pemerintahan ketiga, sistem semi-presidensial, dan Blom, Kavanaugh, dan Pell et London Heinemann Boulder 1984 memperkenalkan sistem semi-presidensial ganda atau semi-presidensial dualis system. Kemudian kesimpulannya yaitu sistem merupakan kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling berkaitan atau saling mengait satu sama lain. Bagaimana anak cabang dari suatu sistem menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil. Rusaknya salah satu bagian atau mengganggu kestabilan sistem itu sendiri. Pemerintah Indonesia adalah salah satu contoh sistem pemerintah, dan anak cabang adalah sistem pemerintah daerah, kemudian seterusnya adalah sistem pemerintah desa atau kelurahan. Menurut beberapa pakar itu seperti sistem pemerintahan yang dari tinggi, kemudian sistem pemerintahan yang terendah seperti itu tadi, desa atau kelurahan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Menurut kesimpulan saya bahwa apapun teori yang digunakan itu tergantung pada sistem pemerintahannya. Bahwasanya semua teori yang digunakan dalam sistem pemerintahan negara itu semuanya baik lagi tergantung pada pemerintahan itu sendiri dalam mengatur masyarakat dan negaranya. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan ada beberapa materi yang mungkin saya salah dalam menyampaikan, dan materi yang tidak saya mengerti sehingga saya tidak bisa menyampaikannya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi wawasan untuk kita semua, terutama bagi saya pribadi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk dosen pengampu saya, yaitu Bapak Alfa Beriansyah. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik dan dimengerti dengan Bapak. Saya ucapkan terima
Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.